Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Sehat nggak nih? Pak. Alhamdulillah, baik dan sehat semua ya. Berarti ini udah siap nih kita nih buat pelajaran hari ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Mungkin Mail, boleh Mail untuk dipimpin doa? Oke, teman-teman semua, untuk memulai kegiatan belajar kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar kegiatan belajar kita dapat dipermudah oleh Tuhan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Mail yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak ingin bertanya dulu, apakah ada teman kalian yang hari ini itu izin, sakit, atau tidak hadir gitu dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Apakah ada? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah ya, hadir semua. Berarti kalau hadir semua nih Bapak akan kasih tautan presensi ya. Jangan lupa kalian isi. Ada di room chat. Bisa kalian isi dulu. Oke, kalau sudah kalian isi, kita Bapak izin untuk share screen ya materi kita pada hari ini. Bentar. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, materi kita pada kali ini adalah Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin pada saat di SD kalian ini udah sering banget nih mempelajari dan mendengar gitu tentang Sumpah Pemuda ini. Nah, tapi Bapak akan melihat akan menggali nih secara bersama-sama itu dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Jadinya bagaimana Sumpah Pemuda ini dapat berdampak gitu terhadap diri kita. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke overview. Nah, tanyakan pada diri kalian sendiri, kemudian kalian jawab sendiri nih di dalam hati kalian pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama adalah, mengapa sih Sumpah Pemuda 1928 ini dicetuskan oleh pemuda? Kenapa sih tidak oleh golongan tua? Kenapa sih tidak oleh golongan bangsawan? Kenapa sih tidak oleh golongan Jawa saja atau golongan Betawi saja, tapi kenapa harus dengan atas nama pemuda? Nah, itu tanyakan sendiri dan kalian jawab sendiri. Kemudian pertanyaan kedua adalah, bagaimana sih karakter yang dimiliki pemuda pada Sumpah Pemuda 1928? Apakah karakternya juga dimiliki oleh pemuda saat ini? Nah, itu tanyakan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah, bagaimana karakter yang kamu miliki sebagai pemuda masa kini gitu. Nah, itu sih nanti kalian jawab sendiri, kalian ilhami, kalian pikirkan gitu. Nanti sambil belajar kita akan terjawab nih pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, selanjutnya Bapak akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik atau kalian ini harus mampu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat telah diberikannya gitu Sumpah Pemuda 1928 ini pada sejarah Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengembangkan sikap toleransi. Kemudian yang ketiga adalah kalian mampu untuk mengambil gitu, untuk menggali nilai dan semangat Sumpah Pemuda apa gitu yang kira-kira bisa kalian tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat, kalian mampu mengaitkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kalian yang ada di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, kita akan ulik dulu sejarah Sumpah Pemudanya. Sumpah Pemuda 1928 ini satu rangkaian gitu ya, dengan Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Nah, Kongres Pemuda 1 ini apa sih fungsinya? Nah, Kongres Pemuda 1 ini fungsinya itu adalah untuk menyatukan gerakan-gerakan
himpunan-perhimpunan, organisasi-organisasi pemuda yang masih berjalan sendiri-sendiri. Nah, jadi disatuin dulu nih dalam satu kongres, yaitu Kongres Pemuda Satu. Nah, kemudian karena Kongres Pemuda Satu ini masih belum menghasilkan hasil yang memuaskan untuk semua organisasi dan perhimpunan pemuda, maka dicanangkanlah Kongres Pemuda 2, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, Kongres Pemuda 2 ini memiliki tujuan yang berbeda dari Kongres Pemuda 1. Nah, Kongres Pemuda 2 ini punya tujuan yang lebih jelas dan lebih terarah. Yang pertama adalah melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda di Indonesia. Jadinya Kongres Pemuda 2 ini mampu menjadi wadah gitu ya untuk perhimpunan, untuk organisasi pemuda di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kita membicarakan gitu masalah pergerakan pemuda di Indonesia. Jadinya karena tadi pemuda itu dengan organisasinya punya kultur, punya budaya yang berbeda, kemudian dibahas bagaimana gerakan kita ini agar bisa menjadi satu kesatuan gitu. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Nah, di Kongres Pemuda 2 yang kedua ini itu ada banyak nih, lebih banyak pesertanya ketimbang Kongres Pemuda 1 ya, ada Perhimpunan Pelajar Indonesia, Jom Java, Jom Somat Hanbon, kemudian Jom Batakbon, Jom Islami Tanbon, Pemuda Indonesia, Jom Cilebes, Jom Ambon, Katolik Gelingenbon, kemudian Pemuda Kaum Betawi, Sekarupun, dan sebagian dari kaum dari pemuda kaum Tionghoa. Itu jadinya sudah mewakilkan nih banyak elemen pemuda yang ada pada saat itu. Kemudian pada Kongres Pemuda kedua ini lahirlah sebuah janji bersama dari semua pemuda itu tuh yang dari organisasi yang berbeda, perhimpunan yang berbeda itu buat suatu janji yang sama, yaitu yang kita sebutkan itu Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dari 3 poin Sumpah Pemuda ini, kita bisa lihat 3 poin pentingnya dalam Sumpah Pemuda itu. Jadinya, poin Sumpah Pemuda ini nanti ialah yang akan mendorong Indonesia itu untuk merdeka. Jadinya, ibaratnya itu adalah bahan bakarnya Indonesia ini untuk memperoleh kemerdekaan. Yang pertama adalah pemuda ini bersepakat, para pemuda bersepakat bertanah air Indonesia. Akhirnya sudah mulai tumbuh rasa nasionalisme keindonesiaan. Kita adalah Indonesia, gitu ya, menyeratkan semangat nasionalisme. Kemudian yang kedua adalah para pemuda bersepakat dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang mengartikan para pemuda itu meleburkan dirinya, organisasinya, perhimpunannya dalam kesatuan bangsa. Tidak ada lagi suku Jawa sendirian, tidak ada lagi suku Batak sendirian, tapi semuanya sudah satu. Kita ini bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah para pemuda ini bersepakat gitu untuk menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia ini begitu luas. Kalau setiap daerah punya bahasanya masing-masing, itu akan menghambat komunikasi. Maka dari itu, dipilihlah bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan. Nah, yang akhirnya 3 poin inilah yang akan mendorong pemuda-pemuda ini untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian akan ada kita membahas makna penting ya Sumpah Pemuda 1928 bagi Indonesia. Yang pertama ini adalah mengajarkan musyawarah dan mufakat. Walaupun pada saat itu yang ikut serta adalah para pemuda gitu ya, tapi mereka sudah mulai menumbuhkan rasa musyawarah untuk mencapai mufakat gitu ya. Coba kita bandingkan dengan pemuda-pemuda saat ini gitu kan. Nanti kalian bandingkan sendiri. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan rasa nasionalisme, kesadaran akan keindonesiaan. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan rasa kebangsaan. Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan suku, tapi kita adalah satu Indonesia, gitu ya. Kemudian sikap toleransi, menerima perbedaan budaya,
menerima perbedaan latar belakang dan menerima perbedaan sudut pandang dan segala macamnya, itu merupakan sikap toleransi yang harus terus kita junjung tinggi gitu. Kemudian yang kelima adalah menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai Indonesia. Nah, Bapak punya ada dua gambar yang saling kontradiktif satu sama lainnya. Namun pelakunya adalah sama-sama pemuda. Bisa dilihat di gambar satu adalah pemuda yang mengadakan kongres pemuda 1 dan pemuda 2 yang akhirnya nanti menghasilkan Sumpah Pemuda ini. Dan di gambar kedua adalah pemuda saat ini, ya kan? Bagaimana ini mereka berantem ya. Itu gambarnya sedang tawuran antar satu sekolah dengan sekolah lainnya. Nah, di sini kemudian ada pertanyaan. Apa perbedaan dari kedua gambar di atas? Ada yang bisa jawab? Silakan yang mau berpendapat. Silakan. Mungkin Mail boleh berpendapat, Mail. Boleh, Pak. Silakan, Mail. Ya, jadi menurut saya, Pak, gambar nomor 1 itu para pemuda lagi sibuk memikirkan negaranya, Pak, untuk maju ke depan, memberantas kebodohan, serta penjajahan ya, Pak. Yang gambar kedua itu pemuda-pemuda sedang sibuk, Pak, saling berkelahi, padahal mereka itu bersaudara gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mail. Benar banget ya. Pada gambar satu ini, Indonesia ini belum jadi satu, tapi mereka berusaha gitu untuk menyatukannya. Sedangkan gambar yang kedua, Indonesia sudah bersatu, tapi kenapa kita malah memecah belah? Begitu ya, Mail? Kemudian ada lagi nih pertanyaan yang kedua. Mengapa bisa terjadi perbedaan yang signifikan, kontradiktif antara gambar satu dan gambar kedua? Padahal sama-sama pemuda. Mungkin ada yang bisa jawab, ada yang bisa berpendapat. Mungkin di sini ada Luri, ada Mia. Silakan kalau ada yang mau berpendapat. Ada Niko. Silakan yang mau berpendapat. Kenapa sih bisa terjadi perbedaan yang signifikan antara pemuda pada Sumpah Pemuda 1928 ini dengan pemuda saat ini? Ayo Niko, silakan. Saya izin pendapat ya, Pak. Halo, Silakan. terdengar? Apakah terdengar, Pak? Terdengar Niko, tapi suaranya. Maaf, bentar. Ya, jadi menurut saya mengapa ini berbeda ya? Jadi kalau kita lihat latar belakang kedua pemuda ini bisa dikatakan berbeda ya. Kalau pemuda yang kita lihat di gambar satu, mereka itu latar belakangnya itu dalam keadaan yang susah, dalam artian mereka dijajah dan lain sebagainya, sehingga mereka berusaha untuk terlepas dari hal itu dengan cara bersatu. Sementara di gambar yang kedua, mereka sebenarnya dari kalangan mungkin ya yang dalam kondisi yang baik gitu, keluarganya juga harmonis, cuman karena seringnya atau pendidikan yang kurang baik gitu atau merasa dirinya sudah enak, udah nyaman, jadi kadang timbul suatu perasaan untuk unjuk lebih lagi gitu di antara teman-temannya. Nah, mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Niko. Jawabannya betul-betul mengambil dari sudut pandang yang lain ya. Bahwasanya pada gambar satu ini, para pemuda itu merasakan penderitaan. Ya, karena dijajah, mereka merasakan penderitaan yang sama, perasaan senasib tumbuh, akhirnya mereka bersatu karena ada kesamaan nasib. Sedangkan yang kedua ini karena gaya-gayaan gitu ya, ingin menunjukkan mana sih kelompok yang paling kuat itu, padahal seharusnya mereka harusnya bersatu. Oke. Terima kasih Niko dan Mail yang sudah mau nih menjawab pendapatnya gitu ya tentang pertanyaan yang Bapak ajukan. Sekarang gantian. Tadi kan Bapak yang nanya, sekarang silakan kalian yang ingin bertanya tentang materi ini. Silakan. Mungkin Mia ingin bertanya, Mia atau Luri? Ayo, silakan bertanya nih, ada kesempatan.
Atau mungkin Mail mau bertanya, Mail? Dari saya cukup, Pak. Oke, dari yang lain bagaimana? Apakah cukup? Sama Pak, cukup Pak. Oke, alhamdulillah ya. Kalau cukup nih berarti udah jelas nih kan. Tadi kita sudah membahas bersama-sama juga hasil analisis kita nih terhadap perbedaan karakter gitu antara pemuda pada Sumpah Pemuda 1928 ini dengan pemuda saat ini. Gitu ya. Bapak harap sih kalian mampu gitu untuk mengambil sisi positifnya dan membuang sisi negatifnya. Apalagi pada saat ini kita hidup pada zaman yang bergelimangan teknologi yang bisa kalian manfaatkan untuk mencari informasi, menambah pengetahuan, dan untuk ikut serta gitu membangun bangsa dan negara. Oke. Nah, jangan lupa ya untuk mengecek Google Classroom kalian. Di situ Bapak sudah mengupload penugasan kalian. Nah, ini ada kode kelasnya atau kalian bisa scan menggunakan handphone kalian nih barcode ini, atau kalian bisa ketik linknya untuk bisa bergabung di Google Classroom. Itu ya. Oke. Nah, Bapak ingin menyimpulkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sebagai suatu bangsa yang besar, Indonesia melalui jalan yang berliku untuk memperoleh kemerdekaannya. Nah, atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, kesadaran untuk bersatu padu, tumbuh dan tercetus dari pikiran segar para pemuda. Nah, tadi kenapa bukan golongan tua ya, tapi dari golongan pemuda. Pemuda ini sadar bahwasanya bangsa Indonesia ini sudah lama menderita gitu di bawah penjajahan. Kemudian pemuda ini mampu gitu untuk meninggalkan sikap keakuan. Sukuku, organisasiku, perhimpunanku, semuanya ditinggalkan ya untuk lebih mementingkan persatuan sebagai satu bangsa, sebagai satu entitas gitu ya. Kemudian sebagai seorang pemuda masa kini, kita harusnya mampu gitu mencetuskan sesuatu pikiran yang lebih luar biasa, lebih fenomenal, lebih spektakuler ya. Karena zaman kita pun juga sudah maju gitu. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghormati dan saling menghargai, mendahulukan persatuan dan kesatuan daripada diri sendiri, golongan kita sendiri, atau pikiran kita sendiri. Nah, setelah Bapak berikan kesimpulan, akhirnya sampailah kita pada kegiatan akhir penutup pembelajaran kita pada hari ini. Tadi sudah disediakan tanya jawab, sudah ada menganalisis, kemudian juga sudah ada mengemukakan pendapat. Sekarang kalau misalnya ada saran dan masukan terhadap pembelajaran kita pada hari ini, bisa kalian sampaikan ya pada Bapak, baik itu nanti lewat WA atau lewat komen di Google Classroom, itu nanti akan Bapak sediakan gitu untuk kalian mengemukakan pendapat kalian dan saran kalian untuk pembelajaran ke depannya. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Sehat selalu semuanya.